Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita sudah masuk pertemuan 5. Tema hari ini yaitu tentang input-output ya, tentang modul input dan output. Nah, di sini dalam sistem komputer itu kan eh, kita sudah pelajari ya bahwa ada 3 komponen utama, di antaranya ada CPU, memori yang terdiri dari memori primer dan juga sekunder, serta ada peralatan masukan atau keluaran, yaitu input-output device, seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan juga modem. Nah, kemudian untuk modul input-output sendiri, itu adalah piranti yang tidak langsung dihubungkan dengan bus system. Kenapa? Karena variasi dari metode operasi pir- karena variasi metode operasi piranti peripheral sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Jadi, piranti peripheral seperti printer, kemudian ada modem, ada keyboard, itu kan eh, metode operasinya berbeda-beda ya. Ada yang data masukannya berupa inputan seperti keyboard, mouse. Ada juga yang eh, datanya keluaran dari komputer seperti monitor, printer, speaker. Tentunya metodenya berbeda. Jadi modul input-output itu sangat dibutuhkan ya dalam piranti peripheral tersebut. Kemudian kecepatan transfer data yang umumnya lebih lambat daripada kecepatan data di CPU ataupun di memori. Kemudian format data dan juga panjang data dari piranti peripheral yang seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul yang mencelaraskan antara format data dan juga panjang datanya. Kemudian inti dari sistem input-output suatu komputer, di mana sistem input-output dalam komputer itu menjembatani CPU dan juga memori dengan dunia luar, yaitu eh, tadi ya seperti ada piranti peripheral, ada piranti input dan juga output. Kemudian mengetahui fungsi dan juga struktur modul input-output. Nah, di sini ada modul generik dari suatu modul input-output, di mana ada address line. Address line di sini itu berfungsi sebagai eh, penentu alamat tujuan. Jadi nanti CPU akan mencari tahu data itu akan dikirim ke perangkat mana. Contohnya nih, kita mau mengirim ke printer atau keyboard. Nah, nanti address line ini akan memilih perangkat yang akan diakses itu yang mana. Kemudian data line itu jalur data. Fungsinya sebagai pengirim ataupun penerima data. Nanti di sini jalur data line itu digunakan untuk perpindahan data antara CPU, memori, modul input-output, ataupun perangkat eksternal. Kemudian ada control line atau jalur kontrol. Di sini fungsinya sebagai pengatur proses kerja. Di sini akan memberi perintah. Contohnya perintah membaca atau read, kemudian perintah menulis atau write, kemudian ada siap atau ready dan juga sibuk atau basi dan juga error. Nanti ada keterangannya di sini. Proses kerjanya itu eh, sampai mana. Kemudian ada bus system. Bus system itu jalur utama komunikasi komputer. Terdiri dari address line, ada data line, ada control line. Kemudian modul input-output sendiri itu bagian paling penting dari modul dari model generik ini.
di mana fungsinya sebagai penerjemah dan juga penghubung antar komputer dengan perangkat luar. Jadi tugasnya menerima perintah dari CPU, kemudian mengatur transfer data, menyesuaikan kecepatan data, mendeteksi kesalahan. Kemudian link ke peripheral itu adalah hubungan menuju perangkat luar. Jadi menghubungkan ke perangkat luar seperti keyboard, mouse, printer, monitor, hard disk, scanner itu dihubungkan oleh link ke peripheral. Jadi kesimpulan sederhananya, tanpa modul input-output, CPU akan sulit berkomunikasi langsung dengan perangkat luar. Karena modul input-output ini adalah jembatan antara komputer dengan perangkat luar. Selanjutnya, modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula terhadap pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama. Jadi modul input-output itu tugasnya ada dua, dia eh, mengontrol perangkat luar dan juga pertukaran data antar perangkat luar dengan memori. Kemudian modul input-output itu juga antarmuka internal dengan komputer, yaitu CPU dan memori, dan juga berfungsi sebagai antarmuka dengan perangkat eksternal untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Di sini fungsi kontrol dari modul input-output itu ada kontrol dan timing, kemudian ada komunikasi CPU, ada komunikasi perangkat eksternal, data buffering atau pembufferan data, dan juga deteksi error. Kemudian yang pertama terkait dengan kontrol dan pewaktuan atau kontrol dan timing. Di sini fungsi kontrol dan timing itu adalah hal penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU akan berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat yang polanya tidak tentu, serta kecepatan transfernya juga beragam, baik dengan perangkat internal ataupun dengan perangkat eh, seperti perangkat eksternal ya. Kemudian proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem keseluruhan. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Di sini ada langkah-langkah pemindahan data dari peripheral, yaitu perangkat input-output ke CPU melalui modul input-output. Yang pertama dari permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input. Nanti statusnya akan diperiksa apakah proses baca, menulis, ready, basi, atau sibuk, atau error. Kemudian modul input-output akan memberi jawaban atas permintaan dari CPU. Apabila perangkat eksternal sudah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirim perintah ke modul input-output. Kemudian nanti modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan juga kecepatan transfer oleh modul input-output. Kemudian untuk proses fungsi komunikasi antar CPU dan modul input-output, ada command decoding. Command decoding itu modul input-output yang menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya ada perintah read sector atau scan record ID, format disk, dan seterusnya. Kemudian ada data. Data itu pertukaran data antar CPU dan juga modul input-output melalui bus data. Kemudian ada status reporting, status pelaporan. Ada
status ready, sibuk, error, dan seterusnya. Kemudian ada address recognition. Di sini peralatannya ya, atau komponen penyusun yang memiliki alamat unik, yaitu alamat tujuannya. Kemudian buffering. Buffering itu adalah tempat penampungan atau penyimpanan sementara data. Misalnya CPU itu kan biasanya kecepatannya sangat cepat ya, sedangkan printer kecepatannya lambat. Jadi datanya akan ditampung dulu untuk antri ya, untuk antri di print gitu. Kemudian deteksi kesalahan atau deteksi error. Ini adalah mendeteksi kesalahan apabila proses tidak dapat dijalankan. Misalnya informasi kesalahan pada peripheral printer, uh, misalnya errornya kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan seterusnya. Nah, nanti di sini teknik umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Kemudian skema perangkat peripheral ada kontrol logika, ada kontrol logik. Ini yang mengatur cara kerja perangkat peripheral. Tugasnya menerima perintah dari modul input-output, mengontrol operasi perangkat, memberi respon terhadap instruksi. Contohnya, nanti printer menerima perintah untuk mencetak dokumen. Jadi, kontrol logik ini untuk mengatur kerja perangkat. Kemudian ada buffer. Buffer itu sebagai tempat penyimpanan sementara. Contohnya tadi, kalau mau mencetak file, itu nanti data akan ditahan dulu sebelum dicetak. Karena kecepatan transfer datanya berbeda ya, antara CPU dengan perangkat printer. Tujuannya apa? Supaya prosesnya nanti lebih stabil dan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian ada transducer. Transducer ini fungsinya untuk mengubah data dari satu bentuk energi ke bentuk lain. Contohnya keyboard itu kan eh, mengubah tekanan tombol menjadi sinyal listrik. Kemudian speaker itu kan mengubah sinyal listrik menjadi suara. Monitor mengubah sinyal listrik menjadi tampilan gambar. Jadi transducer ini fungsinya sebagai penerjemah bentuk data. Kemudian kontrol modul input-output. Ini perintah yang dikirim dari modul input-output. Contohnya baca data, tulis data, kemudian mulai proses, hentikan proses, dan seterusnya. Kemudian untuk status ke modul input-output, ini adalah kondisi, laporan kondisi ya, siap, sibuk, terjadi kesalahan atau error. Kemudian data dari dan ke modul input-output, ini adalah jalur perpindahan data antara peripheral dan modul input-output. Contohnya data dari keyboard masuk ke komputer, data dari komputer dikirim ke printer, seperti itu. Kemudian data ke dan dari luar. Ini menunjukkan hubungan peripheral dengan dunia luar. Contohnya pengguna mengetik pada keyboard, printer mencetak ke kertas, dan seterusnya. Jadi kesimpulan sederhananya, perangkat peripheral memiliki beberapa bagian ya, seperti kontrol logik, buffer, transducer, dan semua ini bekerja sama agar perangkat bisa berkomunikasi dengan komputer dengan baik. Nah, ini tadi kontrol signal ya, sudah. Kontrol signal. Suatu perangkat eksternal ini terdiri dari kontrol signal, yaitu menentukan fungsi yang dilakukan perangkat seperti mengirim data ke modul input-output, menerima data dari modul input-output, dan juga report status atau laporan status. Kemudian signal status ini menandai status perangkat apakah ready atau not ready. Kemudian ada kontrol logik, ini berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon
yang berasal dari modul input-output. Kemudian transducer tadi itu mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain atau energi tertentu ke energi listrik. Kemudian buffer itu menampung data sementara. Kemudian ada 3 kategori perangkat eksternal, ada human readable, contohnya video display terminal dan juga printer. Kemudian ada mesin readable, contohnya sistem disk dan pita magnetik atau sistem robot dan communication. Oke, ini keyboard dan monitor. Bagi input keyboard, ketika sebuah tombol ditekan oleh user, maka hal ini akan menghasilkan sinyal listrik yang diinterpretasikan oleh transducer pada keyboard dan akan diterjemahkan ke dalam pola bit kode ASCII tertentu. Nanti akan ditransmisikan ke modul input-output pada komputer. Kemudian ada disk drive. Ini pada fixed bit disk transducer mampu melakukan konversi dari pola magnetik pada permukaan disk yang bergerak menjadi bit pada buffer perangkat. Sedangkan pada movable yang bitnya bergerak ya, itu harus dapat memindahkan lengan disk secara radial menjauhi atau mendekati permukaan disk. Untuk fungsi modul input-output yaitu suatu entity di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat eksternal atau lebih dan untuk pertukaran data antara perangkat dengan memori atau register di CPU. Kemudian untuk struktur modul input-output, struktur di sini itu menunjukkan blok diagram atau struktur modul input-output, yaitu bagian ya yang menjadi penghubung antara CPU dan juga memori atau bus system dengan perangkat periferal seperti keyboard, printer, monitor, hard disk, dan seterusnya. Bagian-bagian pada gambar ini ada antarmuka ke bus system, bagian sebelah kiri. Ini adalah hubungan modul input-output dengan sistem komputer utama, yaitu CPU dan memori. Terdiri dari saluran data, kemudian ada saluran alamat dan saluran kontrol. Di sini disebut juga sebagai jalur komunikasi utama komputer ya. Kemudian ada saluran data. Saluran data di sini itu mengirim dan menerima data. Saluran alamat itu menentukan tujuan data itu akan dikirim kemana. Saluran kontrol itu mengatur proses kerja dan memberi perintah. Kemudian ada data register. Data register ini fungsinya sebagai penyimpanan sementara data. Mirip seperti ruang tunggu ya, atau tadi di sini disebut sebagai buffer atau data register. Kemudian ada status atau control logic. Ini sebagai penyimpanan informasi, status perangkat, dan perintah kontrol. Jadi nanti statusnya perangkat siap, perangkat sibuk, atau terjadi error. Kemudian ada input-output logic. Ini fungsinya untuk mengatur seluruh kerja modul input-output. Tugasnya mengontrol transfer data, mengatur komunikasi CPU dan periferal, sinkronisasi kecepatan data, dan mendeteksi kesalahan. Kemudian ada external device interface logic. Ini fungsinya menghubungkan modul input-output dengan perangkat luar. Kemudian ada antarmuka ke periferal. Ini sebagai penghubung ke perangkat luar. Di sini terdiri dari data, status, kontrol, yang artinya modul input-output nanti akan mengirim data dari perintah, lalu menerima laporan status
dari perangkat. Jadi kesimpulan sederhananya, modul input-output itu jembatan penting ya antara CPU dan juga memori dengan perangkat periferal. Karena tanpa adanya modul input-output, komputer akan sulit berkomunikasi dengan printer, keyboard, monitor, dan perangkat lain. Sehingga sangat penting modul input-output ini dalam sistem komputer. Kemudian untuk struktur modul input-output, tadi sudah ada eh, yang ada di sini ya. Antar muka modul input-output itu ada 3 saluran, ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Dan bagian terpentingnya ada blok logika input-output. Ini fungsinya untuk mengatur seluruh kerja input-output. Kemudian ada 3 buah teknik yang digunakan dalam operasi input-output. Ada interrupt driven, kemudian dilanjutkan dengan CPU mengeluarkan perintah input-output, dilanjutkan eksekusi instruksi, dan interupsi oleh modul input-output apabila instruksi sudah selesai dilaksanakan. Kemudian ada input-output terprogram. Ini input-output terprogram dan input-output interrupt. Nanti CPU akan bertanggung jawab atas pengeluaran data dari memori untuk keperluan output dan penyimpanan data di dalam memori utama untuk keperluan input. Jadi alternatifnya dengan menggunakan DMA. Nanti data akan saling bertukar antara CPU dan modul input-output. Kemudian CPU akan mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, yaitu dari operasi pemindahan data, pengiriman perintah baca atau tulis, dan juga monitoring perangkat. Kelemahannya yaitu akan membuang waktu, kemudian tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU, dan seluruh proses merupakan tanggung jawab dari CPU. Kemudian klasifikasi perintah input-output, ada perintah kontrol, ini untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Kemudian perintah tes ini untuk menguji beberapa kondisi status dari modul input-output dan juga periferal. Perintah read ini untuk mengambil atau membaca data. Perintah write untuk menulis data. Oke, selanjutnya memori mapped input-output, terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. Konsekuensinya nanti adalah diperlakukan saluran tunggal untuk pembacaan dan juga penulisan data, di mana keuntungannya lebih efisien dan kerugiannya adalah ruang memori habis terpakai. Kemudian ada isolate input-output, itu dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input-output. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Kemudian port-port pada input-output hanya dapat diakses dengan perintah input-output khusus untuk yang akan mengaktifasi saluran perintah input-output. Keuntungannya adalah sedikitnya instruksi input-output. Kemudian ada interrupt driven. Proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya yaitu CPU nanti akan mengeluarkan perintah input-output pada modul. Bersamaan dengan itu nanti dijalankan modul input-output, maka CPU akan mengeksekusi perintah lain. Kemudian apabila modul input-output itu telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, nanti akan dilakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai.
Kemudian kendali perintah masih menjadi tanggung jawab dari CPU ya, baik untuk pengambilan perintah dari memori ataupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Ter- eh, ter- Selanjutnya adalah terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, di mana CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus dan tidak ada waktu tunggu bagi CPU sehingga prosesnya lebih cepat. Untuk cara kerja teknik interupsi di sini itu modul input-output akan menerima perintah, misalnya read, write, dan seterusnya. Selanjutnya, modul input-output akan melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan juga meletakkan paket data ke register data. Selanjutnya, nanti modul akan mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol dan modul akan menunggu data diminta CPU saat permintaan terjadi. Nanti modul meletakkan data pada bus data dan modul akan siap menerima perintah selanjutnya. Kemudian untuk pengolahan interupsi saat perangkat input-output telah menyelesaikan sebuah operasi, nanti perangkat input-output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Nanti CPU akan menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian merespon interupsi tersebut. Di saat itu nanti CPU akan memeriksa interupsi apakah valid atau tidak. Jika ada sinyal tidak diketahui atau tidak valid, nanti akan dihentikan ya interupsinya. Kemudian CPU akan mempersiapkan pengontrolan transfer ke routing interupsi. Hal yang akan dilakukan adalah penyimpanan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan. Kemudian informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrolan sistem. Nanti untuk pengolahan interupsi saat perangkat input-output telah selesai, nanti CPU akan menyimpan program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrolan bersama informasi PSW, kemudian mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Selanjutnya nanti CPU memproses interupsi sampai selesai. Bila pengolahan interupsi selesai, nanti CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrolan untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Jadi kesimpulannya, modul input-output itu merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan juga mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Yang mana nanti modul input-output adalah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar dan bertanggung jawab pada pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama. Itu tadi untuk jadi kesimpulan sederhananya modul input-output itu adalah jembatan ya, yang menjembatani antara CPU dengan perangkat luar. Jadi tanpa adanya modul input-output, maka akan sulit komputer itu dalam berkomunikasi dengan perangkat peripheral. Karena uh, sangat pentingnya tadi modul input-output, maka sistem komputer itu akan berjalan dengan baik kalau ada modul input-output. Oke, itu tadi untuk materi hari ini terkait dengan modul input-output. Semoga mudah untuk dipahami ya. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab saya alihkan ke WA Group. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.